Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Miftah Samsul Putra. Saya dari kelas PJKR 09. Di sini saya akan menjelaskan tentang panduan praktis pemeriksaan fisik umum atau physical assessment. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fisik pada klien atau pasien dengan cara sistematik dan benar, sehingga dapat membantu menegakkan diagnosa dan benar, akhirnya memberikan intervensi serta implementasi keperawatan dengan benar. Alat dan bahan, yang pertama itu satu, klien dan status klien. Yang kedua, meja dorong atau baki. Dan yang ketiga, alat-alat sesuai kebutuhan pemeriksaan seperti tensimeter, termometer, stetoskop, jam tangan, lampu kepala, lampu senter, oftalmoskop, otoskop, tonometri, metelin, garpu tala, spekulum, hidung, snellen card, sepatu lidah, kaca laring, rinset anatomi, botol 3 buah, sketsel, kertas tisu, alat dan buku catatan perawat. Langkah-langkah physical assessment atau pemeriksaan umum yaitu sebelum memulai pemeriksaan fisik, ucapkanlah salam kepada klien atau pasien dan perkenalkanlah diri Anda, jawab tangan. Kalau mungkin kemudian lanjutkan dengan yang pertama yaitu lakukan pendekatan interpersonal. Yang kedua, jelaskan maksud dan tujuan dilakukan pemeriksaan fisik. Dan yang ketiga, siapkan alat-alat yang dibutuhkan. Dan keempat, lakukan pemeriksaan sesuai langkah-langkah berikut. Langkah-langkah berikut yaitu yang pertama, itu anamnese atau keluhan utama, merupakan keluhan yang dirasakan klien sehingga menjadi alasan klien dibawa ke rumah sakit. Dan yang kedua itu pola pemberian kesehatan, pola pemeliharaan kesehatan. Yang pertama itu pola pemenuhan kebutuhan nutrisi, mengkaji jenis, jumlah, dan waktu makan selama di rumah dan di rumah sakit, yaitu yang mempermudah tidur, gangguan tidur, pemakaian jenis obat tidur, hal yang menyebabkan klien mudah terbangun. Yang D, pola kebersihan diri atau personal hygiene, mengkaji status kebersihan mulai rambut hingga kaki, frekuensi mandi, gosok gigi, cuci rambut, potong kuku. Dan yang terakhir itu aktivitas lain olahraga yang dilakukan atau hobi dan sebagainya. C, riwayat psikologis, ada 5, yaitu status emosi. Status emosi itu suasana yang membahagiakan klien, stressing yang membuat perasaan klien tidak nyaman. Yang kedua, gaya komunikasi, apakah klien menolak untuk diajak komunikasi, apakah komunikasi klien jelas, apakah klien menggunakan bahasa isyarat. Yang ketiga, pola interaksi, kepada siapa klien berespon, siapa orang yang dekat dan dipercaya klien, apakah klien aktif atau pasif dalam berinteraksi. Dan yang keempat, pola pertahanan, bagaimana mekanisme coping klien dalam mengatasi masalahnya. Dan yang kelima terakhir yaitu dampak dirawat di rumah sakit, apakah ada perubahan secara fisik dan psikologis sama klien dirawat di rumah sakit. Pemeriksaan instrumen rambut dan kuku. Instrumen A, infeksi, ada palpasi. Dan yang kedua, identifikasi luka pada kulit. Tipe primer ada 4, yaitu makula, perubahan warna kulit, papula, evaluasi kulit padat, nodule, tonjolan padat berbatas jelas. Dan yang ketiga yaitu vesikula atau penonjolan pada kulit. B, tipe sekunder. A, fistula, yaitu yang bersisi nanah atau yang berisi nanah. Ulkus, luka terbuka yang diakibatkan oleh vesikula yang pecah. Krusta, cairan tubuh yang mengering atau serum atau nanah berdarah. Eksorisasi atau pengelupasan epidermis. Scar, pecahnya jaringan kulit sehingga terbentuk retakan. Dan ligenifikasi, yang terakhir itu penebalan kulit karena garukan atau tertekan terus. Kelainan pada kulit. A, nevus pigmentosus atau hiperpigmentasi pada kulit dengan batas jelas. B, tai lalat. C, hiperpigmentasi daerah kulit yang warnanya lebih gelap dari yang lain. Dan hipopigmentasi, daerah kulit yang kurang berpigmen. E, tato, hiperpigmentasi. Dan F,
hemangioma atau bercak kemerahan pada pembuluh darah. G merupakan tumor jinak atau tai lalat. H angioma. Pembekakan yang terbentuk oleh proliferasi. Yang kedua, pemeriksaan rambut. A. Infeksi dan palpasi, penyebaran bau, rontok, warna, distribusi merata atau tidak, adakah alopecia, daerah penyebaran kualiti. Warna putih sebelum waktunya, terjadi pada penderita anemia perniciosa, merah dan mudah rontok pada malnutrisi. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan kuku. A. Infeksi dan palpasi, warna, bentuk, kebersihan bagian-bagian kuku, yaitu matrik, akar kuku. Akar kuku itu tempat lempeng kuku, tumbuh lempeng kuku, dasar kuku berdekatan dengan lempeng kuku, jaringan perineal terdiri dari epinisium dan perineum. Itulah yang saya dapat presentasikan. Mohon lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.